Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berpuasa. Ketika puasa ada rasa takut kepada Allah ketika Allah mentitipkan harta. Bukan panggung. Gak lucu. John, nanti Oma jadi orang terkenal di sahabat saya. Oh, pecah lele. Tuh, lele. Tuh. Di sini, di batas kota ini, ingin kutuliskan surat untukmu agar engkau mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Uspat, sahabat muslim, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan berkah selalu. Alhamdulillah, hari ini di channel Uspat Official kedatang seorang legend. Kita sambut aja deh. Mudah dapat keberkahan di channel Uspat Official bersama Om Tommy Jepisa. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar hari ini Om? Alhamdulillah, sehat lah. Lihat aja udah sehat kan. Masya Allah. Om, Masya Allah. Ini suatu kebanggaan saya, kehormatan bagi saya. Om bisa berada di channel saya nih. Ya. Di suasana kesibukan Om yang luar biasa, tapi menyempatkan waktu di channel Uspat Official. Sebelum saya ngulik-ngulik bagaimana kisah histori perjalanan Om dalam masa prosesnya yang luar biasa sampai dikenal masyarakat, bukan hanya di dunia Indonesia saja, sampai keluar pun siapa yang kenal Om Tommy Jepisa? Ya sebetulnya panjang ya. Panjang Panjang sekali. Masalahnya saya hijrah ke Jakarta itu 1974 ya. 1974. 1974. Waktu itu saya masih di kelas 1 SMA Metodis Palembang dulu. Saya kebetulan kelahiran Palembang. Asli Palembang. Asli ya, bapak orang Palembang, ibu orang Ciamis ya. Oh, blasteran berarti nih. Iya, saya kelahiran 18 September 1955. Masya Allah. Jadi awalnya itu ya saya hijrah ke Jakarta 1974, tapi memang saya agak bengal dikit ya dulunya. Kenapa itu ya. bengalnya nih Om? Biasalah, bengal dulu nggak kayak bengal sekarang Iya, sih. iya, Dulu tuh biasa dah. Karena bapak saya tentara kan jadi agak gimana ya. Disiplin ketat ya. Tapi mungkin inilah jalannya gitu pikiran saya. Jadi saya waktu itu ke 1974 ke Jakarta hanya bawa ijazah SMP waktu itu. Ijazah SMP. SMP terus ke Jakarta nggak punya saudara, nah bisa dibayangin nggak kalau di Jakarta nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Sebatang karang dong. Sebatang kara. Kita perlu kebutuhan sehari-hari gimana itu. Jadi memang itu terjadi dengan sendirinya oleh karena dari diri kita sendiri bisa menempatkan diri waktu itu ya. Kita perlu bergaul gimana kan, udah bergaul, udah waktu itu ijazah saya titipin di tukang rokok dulu. Saya tinggal di Tanah Abang dulu, tepatnya di depan stasiun Jati Baru, stasiun Tanah Abang. Tanah Abang, masih Ya. ada nih ya? Iya masih ada, itu saya ngumpul sama orang-orang Palembang lah waktu itu, bla 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 lah ngumpul orang Palembang kan. Tapi di situ saya berpikir, kok saya begini aja kan nggak bisa lah, saya begini terus. Nggak ada berubah gitu ya? Ya tapi itu dengan sendirinya. Entah kenapa ya, kenal orang yang baik, jadi saya suruh di rumah dia gitu ya. Kasih Ya, tumpangan lah ya, gitu ya? pertama teman dulu, jadi teman saya dulu. numpang gitu ya. Akhirnya ada nyuruh sekolah lagi, akhirnya saya masuk sekolah lagi. Nah waktu itu saya sekolah, saya udah terlambat, jadi masuk kelas 1 SMA itu saya usia 24 tahun usia saya. Usia 24 24 tahun ada tahun, di Jakarta iya. ya? Saya sekolah di SMA Widuri Kebon Sirih dulu. Wah, Kebon Sirih itu. Ya di Kebon Sirih saya sekolah dulu, deket sama rumah. Jadi saya ikut bantuin dagang orang waktu itu. Iya. Ya, bantuin dagang kalau subuh keluar buka
Kalau orang Betawi bilang camtiang deh. Camtiang itu yang bukan satu-satu papan gitu. Nah itu. Nanti setelah jam 11 saya pulang sekolah gitu. Ya tapi alhamdulillah saya hari ini bisa milih sekolah lagi. Yang penting saya mau sekolah lagi. Ya. Dulu ada pertambahan pelajaran kan setahun setengah dulu. Jadi saya waktu itu sekolah udah dibayarin. Akhirnya saya lulus di situ kan. Nah lulus itu saya bingung mau kuliah terus kuliah apa enggak nih ya. Menerusin Pak Gaga nih. Nah selama perjalanan itu saya sering diajak kondangan gitu, nyanyi gitu, ya. Nah itulah kayaknya Allah sudah ngatur ini semuanya ya. Waktu saya nyumbang ada produser di situ, Tropinada Record. Yang sekarang saya satu lifting sama Endang Estarina kan. Dan ditawarin lah nyanyi. Jadilah saya jadi penyanyi di kontrak. Waktu itu di kontraknya 3 album langsung. Nah, 3 album langsung. Waktu itu murah ya dulu ya. Akhirnya saya buat bayar kuliah. Saya masuk kuliah di Jayabaya. Di Jayabaya, kampus Jayabaya. Di Jayabaya. Jadi ngambil ekonomi waktu tingkat 2-nya. Dulu tingkat kan bukan semester kan. Benar. Saya dapat perdata dulu. Itu waktu itu uang kuliahnya 225.000 tahun itu. Iya. Jadi saya angkut angkatan tahun 80 itu. Angkatan tahun 80-an Ya. di Nah, Jayabaya. disitulah bergulir tuh saya nyanyi begitu. Waktu itu album pertama saya Intan yang Hilang yang kutunggu. Aku berdiri di depan rumahku sambil bersiul menyanyikan lagu. Nah itu album pertama saya pertama tuh. kali itu. Nah tahun 80 bulan April kalau nggak salah itu dulu. Nah udah sampai itu sekarang ya. Sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang inilah saya rekaman gitu. Om pada saat itu udah mulai mengisi acara di kondang-kondangan itu. Iya, yang ngajak saya tuh Chinese sih, sering ngajak saya kondangan gitu. Chinese. Iya. Waktu itu di Hayam Wuruk tuh, bubur Hayam Wuruk waktu itu. Luar biasa, seorang Om Tommy Jepisa. Awalnya beliau masuk rekaman di tahun som produser, udah melirik karena memang kan kalau dulu kan susah untuk masuk TV Om. Iya susah, Sangat susah. Iya. Mungkin berapa banyak dari mungkin legend-legend juga di saat mereka punya kelebihan, cuma dicari karakter dan ciri khas. Betul. Nah mungkin kalau Om ciri khasnya itu kan lagunya itu apa suaranya itu ceritain Om. Melankolis. Iya, melankolis benar. Nah, kalau itu Raja Galau kata orang, itu fan-fan saya banyak bilangin, nah Raja Galau katanya. Pada saat itu kan Om emang suaranya saya lihat sih memang di keheningan malam sunyi, kemudian lagunya itu bener-bener lagu cengeng. Orang lagi jatuh cinta, itu benar-benar mengena. Bahkan saya pribadi aja ketika putus cinta setel lagu itu, Masya Allah, itu artinya lagu ini sangat mengena di masyarakat. Dan itu kan, kembali Om, pada saat itu kan sangat sulit untuk kepercayaan seorang produser kepada sang penyanyi. Begitu banyak yang melewati fase-fase itu dengan proses. Om itu melewati itu bagaimana sih? Ya, kalau melewati begini. Kalau produser maunya lain, maunya lagu dari dia. Kalau saya enggak, karena saya yang mau nyanyi. Jadi begitu banyak pencipta lagu, nyetor lagu, itu saya yang pilih sendiri. Kadang-kadang ada 200 lagu yang kepilih cuma 2 gitu. Kenapa Om? Ya karena saya yang mau nyanyi lagu ini. Karena kalau sudah cuma pakai gitar aja, saya sudah tahu arahnya kemana nih lagu nanti. Oh gitu. Baru liriknya saya perhatiin. Kadang-kadang liriknya bisa saya ubah. Nggak sembarang asal nyomot ya? Oh enggak. Sesuai dengan karakter sama Iya, kalau produser pengennya begini-begini, cuman kalau kita nggak srek gitu, bukan warna kita. Benar. Nah pertama ya. Kedua ya mempertahankan ciri khas itu. Ciri khas kita pertahankan. Ciri khas itu sangat mahal ya. Iya. Artinya banyak orang tuh tenggelam, tapi Om ini kayaknya nggak tenggelam, makin lama makin naik. Terutama di media sosial, kayaknya nggak ada pasang surutnya Om. Ini kayaknya selalu regenerasinya selalu menikmati lagu-lagu Om ini. Om gimana tanggapannya ini? Ya saya nggak begitu ini. Yang penting saya nyanyi dengan ciri saya sendiri. Kalau
Ya memang sekarang ini kan banyak kemajuan. Cuman kalau kita lihat lagi ini silih berganti kok. Nanti kembali lagi zaman yang kayak dulu lagu gitu. Ketika melihat anak milenial, anak muda yang menyanyikan lagu Iya. katakanlah di cover. Iya, iya. Bagaimana nih tanggapan responnya gitu? Ya kalau mengcover itu urusan hak cipta ya. Hak cipta. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Kadang-kadang di cover tuh ada yang lebih bagus lagi. Kalau kita nih, kalau buat saya nih ya nggak apa-apa ya, nggak masalah sih. Karena kita sama-sama saling ibaratnya ya promosi lah gitu ya. Artinya ada kebahagiaan juga ya ketika nyanyikan anak-anak muda nih. Kan semua udah ada bagian-bagiannya. Tapi mohon maaf nih, dapat nggak royalti ketika ada yang cover lagu nih? Kan ada pencipta, penyanyi. Kalau royalti itu sudah ada dari ini ya, dari LMK-nya ya. LMK. Dari Papri ya. Karena lagu kan kita sudah daftarkan ke sana semua. Iya. Ya. Jadi nanti ada undang-undangnya juga gitu. Tommy J Pisah. Ini kenapa orang kenal Tommy J Pisah? J-nya dipisah sama Pisah. Ini bisa ceritain biar nih fans nih itu bisa dulu tahu itu gimana sih bisa menambahkan Tommy J Pisah. Dulu itu susah nyari nama itu untuk komersil itu ya. Iya. Dulu saya berembuk udah sebelum album itu keluar. Bapak saya kan RM Thoyib namanya. Kalau Tommy Thoyib, enggak ini dah. Agak kurang enak. Enggak itu. Tommy Thoyib enggak juga. Tommy Thoyib enggak pulang dong. Akhirnya ketemunya begini. Iya. Kebetulan saya dulu fansnya penyanyi tunanetra ini. Siapa? Penyanyi buta Tagalog ini yang lagu itu. Aduh sampai Jose Feliciano. Wah, saya fan berat dia sebetulnya. Jadi saya ngambil nama Tommy J Pisah. Jadi J-nya itu kan Jose. Pisah itu menara pisah karena penyanyi itu lahirnya di Itali. Nah ada juga sebagian fan-fan saya yang dekat-dekat sama saya dulu di Tanah Abang, Tommy Jati Baru Pasar Impres. Iya. Sampai segitunya. Iya, karena mau tongkrongan kali di sana. Iya, Jati Baru saya tuh. Kan Jati Baru itu. Jati Pisahnya Baru Pasar Impres gitu. Iya dengerin nih, Tommy ya kan Jati Baru karena tongkrongan dia di sana itu. Jadi seenaknya namanya itu ya. Iya, jadi terjadilah itu nama udah Tommy J Pisah sampai sekarang. Nama asli saya Raden Muhammad Tommy. Raden Muhammad Tommy. Iya. Jadi diambil dari Italia ya? Iya, dari bapak itu, Raden itu dari bapak ya. Nah ketika nama ini harum, ya. Nama sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Ya. Gimana sih saat ini ketika nih dipanggil Tommy J Pisah ini kan salah satu sangat melekat di telinga masyarakat kita. Ya. Risih, senang, berkah apa gimana? Ya senang emang kita sebagai penyanyi itu lahirnya dengan nama itu ya. Iya. Dan nama itu kan tentunya ya mereka juga mendoakan kita kan ya. Iya. Itu. Masya Allah. Jadi sampai sekarang pun juga kalau saya ngebalesin YouTube itu banyak ngedoain gitu. Amin. Jadi doa ya. Iya, ya jadi doa. Saya juga tuh terharu kalau saya nyanyi kemana-mana belum lama itu ke Belitung saya nyanyi belum. Iya. Tahu-tahu fans saya itu masih ada suka terharu sendiri. Padahal saya tuh merasa tua udah nggak mungkin lah orang ini. Terkadang waktu saya nyanyi tuh rame gitu, orang pada minta difoto, minta di apa tuh. Ya Allah, ternyata fans saya masih ada sampai sekarang itu. Bukan nggak ada, banyak Iya. Saya naruh kan status saya tuh di WA sampai ada yang nangis. Iya. Bahkan saya taruh di TikTok juga ada komen. Juga yang masuk atensi di WA itu kan sangat banyak. Ya artinya ternyata yang memang umur 23 tahun. Ya saya nggak sebut namanya, termasuk abang saya lah gitu kan. Dalam usia lebih daripada saya kan hafal lagu itu. Nah, mempertahankan secara kalau saya lihat eksistensi nih, mempertahankan itu bagaimana sih sehingga lagu ini nggak habis dimakan usia pada saat ini sampai saat ini. Ya dulu begini kita, dulu itu untuk satu album itu untuk mempromosikan satu album itu dibilang enak perjuangannya begitu ya. Kita harus keliling radio dulu seluruh Indonesia. Dulu radio ya untuk radio promosi ya. Dulu ya kita mana Surabaya nih. Nah itu setelah kaset edar semua. Udah edar kaset edar baru kita ke radio.
habis ke radio baru artis safari masuk itu. Safari. Jadi orang TVRI. begitu kita niat artis safari udah nonton, mereka langsung nyari kaset. Wah, iya. Sudah ada semua gitu loh. Nah, jadi ya di sini juga saya nggak merasa tersaingin apa yang enggak. Kita kan punya warna masing-masing kan. Nah, warna ini yang mahal ya Om. Loh iya, kalau misalnya Ebit bawain lagu Obi kan nggak cocok kan, gitu. Nah itu ibaratnya gitu. Jadi kita sudah punya porsi masing-masing Warna di sini, tersendiri, iya, ya. warna. Nah itu jadi kita juga jangan terlalu angku, sombong atau sama fans-fans kita. Biar gimana pun juga ya doa mereka tuh benar-benar mendoakan kita. Karena gini juga Om, saya setiap hari namanya Bapak siapa itu aja diputar yang lagu tunanetra Om. Oh suratan. Suratan iya. takdir. Iya, iya. Itu sampai saya tanya di Pecel Lele itu, saya bertanya kepada Bang, kenapa sih abang nggak rubah lagu ini mengena? Kadang nangis itu. Iya. Bahkan mungkin kalau dipertemukan mungkin bisa ini kali ya. Apa saya tanya, lagu Roma Irama ada, Mansur S ada, apa? Ini yang mengena. Suara juga enak Om. Iya. Dan ini memberikan kehidupan, terutama Ya. kepada tunanetra ini. Beliau dituntun itu sama anak kecilnya itu, terus panjang jalan itu dengan pakai speaker apa namanya digendong itu. Oh iya iya. Itu Ya Allah, sering lewat sini Om. Ya. Ini Jaga Karsa, siapa yang kenal dia? Oh itu ya. Saya nanti izin nanti Om. Suatu saat nanti saya minta. Ya, ya. Kayaknya Mas Bernard. Saya tanya. Waktu itu saya bilang, saya nanti doain biar saya ketemu Om Tommy. Saya bilang biar doa saya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir alhamdulillah dikabul deh. Ketemu langsung. Saya sendiri kan maksudnya saya nangis Om ketika saya berdoa, ya Allah, saya ini sering nyanyiin lagu beliau di bus-bus di rumah saya, ada VCD yang dulu dicolokin Om. Tiba-tiba langsung. Nah, saya teringat itu sosok tunanetra ini yang mungkin pencarian kehidupan dia untuk menyambung hidup, membawakan lagu Om. Lagunya gimana Om? Mohon maaf. Lagunya Suratan itu tahun 87 kalau nggak salah. 87. Iya, kalau nggak salah. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia. Bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih. Itu lagunya. Dan ini Masya Allah. Dan tunanetra itu saya tanya yang buta itu, Bang, emang saya fans berat. Saya banyak lagu, tapi ini yang selama memang kehidupan saya, kadang sama istrinya itu, buta juga Om. Nah nanti kita temukan tuh Om. Karena saya tanya memang sangat mengidolakan Om banget. Iya, Allah. Bahkan beliau dibuka jaketnya itu, jaketnya pakai rompi. Ada gambar Om di situ. Masa sih? Iya. Makanya nanti saya foto, saya kirimin ke Bang Wah, Junaidi, kalau Bang saya Junaidi. Tahu Ini saya- begitu saya bawain kaos gambar saya tuh ada. Iya. Oh, lagu ini sampai sekarang pun dinikmati ya oleh masyarakat Indonesia. Dan ini tentunya menjadi suatu doa Om. Doa ke Bang. Makanya Om nih kayaknya fresh, seger. Ini untuk mempertahankan makin Ya, mudanya ya. ini dengan apa sih Om nih? Ya kita sebetulnya jangan banyak beban di Ini usia kameramen sekarang. beban mulu ini. Pantes tua, gua muda lu masih pada tua. Jadi- Ini lihat deh beliau nih. Jadi jangan banyak beban ya. Saya kan tahun depan sudah 70 usia saya. Jadi jangan bawa beban bukan apa. Kita sudah terbatas ya daya tampung pikiran kita ya. Masa lalu yang enak-enak tuh sudah kita lewatin semua. Kita sudah anak sudah berkeluarga semua. Apalagi sekedar buat sehari-hari ya rokok ini. Ya udah enjoy aja. Dengar lagu. Di samping itu yang paling penting tuh kita banyak silaturahmi. Masya Allah. Karena itu memang kita bicara jangan di rumah aja. Sumpek pikiran. Ini di rumah aja Om Bang Iya, Amer. jangan. Kita Jangan ke temen dong. siapa yang biasanya kita ke temennya ada ster-sterannya kan. Iya. Ah kesana enak deh tuh dah ngobrol. Nah saya di mana? Saya dari 2005 itu saya banyak kegiatan. Oh, tentu. Sampai sekarang pun kegiatan saya sebagai mitra FKPM
FKPM itu kan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Oh. Saya kan ketua di Ketuanya, Celduk. Om? Ya. Tangerang Ya. Masya Allah. Jadi kita bukan ormas di sini, kita mitra karena ada Skep Kapolrinya. Ya, dari Pak Susanto sampai ke setiap Kapolri. Untuk ormas saat ini. Iya, Masya Allah. ini. Nah, kalau kegiatan ini masalah kegiatan saya ya. Jadi itu kita udah tua begini. Banyak kegiatan maksud itu jangan yang berat-berat. Itulah silaturahmi tadi. Itu benar kalau agama bilang begitu itu benar. Benar. Ini Ya. Om di rumah beliau ini dekem baik. Jangan, Nungguin ini jangan. kapan netesnya gitu. Nah, makanya ngerem terus nggak boleh, jangan. Oh. Apalagi laki-laki nggak boleh. Jangan. Siapa teman kita ini? Udah ngobrol bohong juga nggak apa-apa sih. Nggak ada Yang ini. penting ngobrol, ketawa gitu. Loh bener. Saya Iya, tuh berapa orang tuh kita ngobrol tuh yang enak-enak aja deh. Yang bikin ketawa tuh jangan main catur lama mikirnya. Kayak ini mikirin. Iya, nggak tegang malahan gitu. Pokoknya itu aja, banyak silaturahmi. Amin, amin. Iya. Apa tips dari Om? Ingat satu, hidup jangan jadi beban. Iya. Yang kedua banyak silaturahim. Itu obat dari kegalauan. Karena Allah yang ngatur kita ini semuanya. Kadang-kadang rezeki itu depan mata kita, tahu ada aja nggak jadi itu. Bisa bayangin nggak? Yang nggak kita harap-harap tahu-tahu ada gitu. Itu sering kali Ustadz saya ngalamin begitu. Makanya saya bilang tuh, oh beginilah kalau Allah mau ngasih rezeki. Kalau memang belum waktunya belum. Iya. Jadi kita ya sabar aja, nerima lah gitu. Lagu Om kan banyak yang cengeng nih, Iya. menangis, orang lebih jatuh cinta, putus cinta, kemudian dia mengharap cowoknya nggak balik-balik. Yang di depan mata kenapa kagak di ini? Itu adalah lagu yang paling saya suka, saya lupa mau nyanyiin grogi depan Om nih. Jadi gini, apa yang kau harap di depan mata? Dia itu dia nunggu nih sang cewek ini, nunggu cowok nih Om. Maksudnya di depan mata ini apa yang kau harapkan dari dia? Kan seiring kayak gitu tuh kesimpulannya. Ini depan mata kok nggak di ini gitu. Entah apa yang kau cari. Entah apa. Oh di sini cintaku bersemi kali ini. Itu di sini cintaku bersemi. Benar ya? Benar. Jauh sudah aku melangkah, itu bukan? Benar. Dalam menggapai impianku, ketika kau tak ramah, di saat rindu mencekam. Haruskah diri luput dari mimpi, sedangkan dirimu masih tetap sendiri. Entah apa kau cari. Itu lagu. Itu termasuk lagu saya itu. Itu judulnya di sini. Jadi gini Om. Pintar bener bisa milih lagu ini. Enggak. Ini ada Om di diri saya. Jadi saya dulu ada anaknya ustazah. Kata ustazah gini, lu nungguin dah cowok lu tuh yang di Malaysia lebih pendidikan, juga dari segi duniawi fasilitas diambil. Dan kemudian saya deket nih sama dia. Karena patuhnya dia sama orang tua, cinta dia sama orang tua apa? Tunggu orang tua saya. Saya bilang saya udah meyakinkan itu sampai saya nangis. Mau apa lagi? Saya bilang saya setel lagu Om. Nangis mewek saya di tempat kuliah. Ah elah, doa ya udah. Haruskah aku itu? Aduh, itu kenapa sih Om? Om menyanyikan lagu itu seakan-akan tuh ada di history. Iya. Itu Jadi sampai kita begini, merasakan gitu, terbawa. Makanya kita nyanyi itu nggak sembarang nyanyi gitu ya. Tuh dengerin. Kita perhatikan dulu liriknya. Oh berarti ini nih dia nih ibaratnya mau ketemu jodoh gitu loh ibaratnya. Ibaratnya ke mana sindirannya ke lagu ini gitu. Ya itu kan. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang. Nah itu kan begitu ceritanya. Kalau yang tepat bener ya udah jadi. Jadi. Dua Tapi album. bagiku kau cukup sempurna. Iya. Terasa bagaikan Baru baru semalam. Saat-saat. Wah, apa dulu itu? Bukan paras rupa Itu. atau harta itu kan? Terpaut pada budi bahasa. Iya. Apalagi gitu. Iya dia itu. Itu benar, saya mengagui seorang guru matematika.
tapi wajahnya biasa. Tapi kalau dia ngomong enak, tapi nggak ngebosenin. Kayak lagu ini gitu Bang Junaidi. Ini Bang Junaidi ketawa dulu nih Om. Ya inilah sosok beliau nih jago, bisa merasakan syair-syair. Iya, jadi kita nggak sembarang nyanyi begitu. Jadi sama aja kayak ngaji gitu ibaratnya. Ikhfanya di mana ada gitu ya. Iya, iya, tasjidnya gimana, tekenannya gimana itu hampir sama lah gitu ya. Kalau lagunya pakai idgham, cuman nggak pakai iklab kalau. Kok itu lagu yang boleh nyanyi. Tapi Om nih, ya sama ada ikhfanya, ada idghamnya. Kalau Mansur S kan pakai cuman idgham. kol-kolannya doang nggak ada di situ. Iya kan? Iya bener, nggak ada kol-kolan. Iya kan? Om nih ada Bayati, Soba, Ros, itu semua ada. Jiharga, Ampli Bayati itu nada tinggi itu, yang teriak-teriak. Saya melihat ini ada 3 nih di Indonesia, ada 4. Pertama Ayah Mansur S, 3 Ebet GAD, yang 3 Om, satu lagi yang tunanetra, siapa Mara Purba. Oh, Ramona Purba. Iya. Udah lama nggak ketemu dia tuh. Itu lagu Iya. Iya benar. Om ya Allah. Udah lama nggak ketemu dia tuh. Iya, itu mudah-mudahan beliau sehat umur. Untuk menjaga stamina sampai saat ini nih dari segi style, performance, kemudian ini Kak kayak digulung ciri khas nih. Di TVRI kan ada digulung ini. Nih Ustaz niru-niru lagi nih. Iya. Makanya saya nih biasa kan ikut ini begini saya ikut. Ya kan Bang Junaidi, iya bener nggak begini saya ikutin. Saya kan ngelihat. Bahkan di TVRI beliau selalu digulung. Iya. Itu emang stylenya Ya, memang dari dulu. Pertama saya tuh nggak tinggal sama serampe dari dulu ya. Iya, serampe kalau dulu zamannya Tanah Abang serampe bukan sapu tangan ini kan. Sapu tangan. Bahasa Betawinya serampe. Ya kita begini. Kita ini predikat kita artis ya. Iya. Artis itu harus gimana ya? Walaupun gimana ya, dijagalah penampilan, stamina dijaga. Terus pikiran juga kita harus jaga. Dijaga. Tapi kebanyakan kalau artis-artis penyanyi ini emang gembira terus bawaannya gitu ya. Kalau olahraga saya dari dulu olahraga. Dulu saya taekwondo dulu. Bola kaki juga, renang juga dulu. Nah saya udah stop tuh usia 50-an saya udah tetap olahraga. Ini udah 4 bulan aja. Biasanya saya tuh nggak binaraga bukan. Saya sit up, push up, duduk ini ya. Udah usia begini saya nggak terlalu banyak juga. Kalau sudah kira-kira udah keluar lagi otot sini, udah saya stop gitu loh. Ini kebetulan udah 4 bulan saya nggak olahraga. Tapi saya melihat nih ketika tampil di TV TVRI itu kan saya ngeliat kayaknya saya nih masih kecil ya. Kayaknya ganteng banget ya. Saya juga heran, saya udah tuaan baru kalau saya lihat album lama saya tuh. Dulu saya ganteng juga kalau bikin-bikin. Loh iya benar. Bang Junaidi. Saya sampai Sin Bapak dulu ganteng ternyata. Loh iya Bapak dulu ganteng, coba sekarang Bapak nggak berubah-ubah. Katanya udah digelandotin terus gitu. Enggak asli. Kalau sangat booming banget harusnya lagi naik-naiknya nih. Dan ya Om kan seorang lelaki yang dibilang ganteng lah ya. Itu gimana tuh? Dulu masa dulu nih perasaan. Ya. Godaannya maksudnya bilang aja godaannya banyak. Pada saat saya jadi bintang itu kalau kan godaannya dulu banyak. terus terang aja saya nggak ada bahwa saya tuh merasa ganteng enggak. Cuman saya tuh pede aja dulu. Karena lagu saya enak nih. Apa? Lagu saya enak nih kalau saya nampil gitu. Iya. Jadi bukan pede. ini. Iya, saya kalau udah acting di panggung itu kadang-kadang saya pakai singlet aja, jaket saya kasih gitu. Lemparin. Iya. Itu kan dulu saya keliling tuh. Sampai terakhir ke Thailand saya tuh pembukaan masjid apa itu gitu. Iya. Sampai begitu sampai di sana. Pokoknya pede aja memang dulu saya, tapi enggak saya enggak kepikir-pikirnya udah tua begini aja. Saya kan sih ngeliatin album saya. Ternyata saya banding-banding anak muda sekarang, dulu ganteng juga saya bilang nih. Sampai warna rambut itu banyak yang ikutin. Cuman lagu-lagu dulu yang duet saya sama Dina Marina, cuman saya albumnya. Nah kesininya banyak ngikutin lagi duet.
ada kurnya gitu loh. Om ini ketika berada di bintang teratas katakan seorang legend, membawa seorang nama legend, diri Om ini ketika itu ujiannya apa Om? Ya kita ada pasang surut kok. Semua ada pasang surut ini. Kita nggak selalu di atas kok. Makanya kita itu yang tadi saya bilang banyak-banyak silaturahmi tadi kan. Iya. Kita Amin, di saat kita sendiri nanti nggak ada yang iniin gitu loh. Kalau kita silaturahmi kan ya perlunya kita itu. Jadi saya dulu pasang surutnya berapa kali ya ada. Tapi saya udah dapat pesan dari orang tua saya dulu. Kalau ada apa-apa jangan ngeluh katanya. Bapak saya itu baru digoyang dikit sama Allah kata sudah ngeluh. Allah. Jangan berharap dari orang lain. Untuk apa barang-barang di rumah itu dipajang katanya. Apapun jual. Dijual Om ya. Iya. Om, gini Om, kan Om pernah melewati nggak dalam masa, mohon maaf Iya. sulit Iya. dalam ekonomi kan orang lihat Om Tommy J. Pisa itu Iya. selalu banyak uang. Iya. Yang namanya artis ngetop pasti kan uangnya banyak. Sampai sekarang juga orang pasti banyak uang. Tommy J. Pisa lo, Tommy J. Pisa Iya, lo. siapa yang ada beliau, artis ngetop legend. Nah itu di saat Om dalam kondisi yang benar-benar mungkin kan pasti ada Iya. pasang surutnya Om. Ketika di bawah banget Om, apalagi kemarin pandemik itu. Ya, kalau pandemik memang ya untungnya kan anak-anak saya sudah keluar semua kan. Iya. Ya, jadi sudah berkeluarga. Kalau pandemik itu memang kita ibarat dapur tuh mati kompor ya. Ya, bukan kita sendiri. Kenapa Jun ketawa Jun? Hah? Ya dia yang tahu tuh. Iya, Bang, tahu lu tadi nih. Jadi Ya, ini. bukan berarti bukan saya kita aja. Iya. Bagian yang nyewain sound system apa yang catering itu udah ini semua. Iya. Dapat imbasnya semua. Ya tapi kalau kita berpegang teguh dengan berkecukupan atau dengan kesabaran, itu ada aja. Bener. Nggak, ini pengalaman ya, pengalaman. Saya udah berapa kali dapat pengalaman itu. Oh begini sabar itu. Gitu. Masya Allah. Iya. Orang Kalau lihat kita nggak sabar, ngeluh, ditambah lagi ngeluh kita. ini ngeluh mulu. Di kameramen jangan. ngeluh mulu. Sini nih Om. Nih, Yang sini penting- Bang Er, sini. Iya. Sini. Sini. Bangin atau Om Tommy J. Pisa. Sabar itu Nih, kan dengerin. sabar itu kan bukan berarti putus asa. Sabar itu berusaha. Ini kayaknya mau bunuh diri Om Jadi, kemarin pandemik kan. jangan, waduh salah tuh. Kita kalau sudah begitu, udah serahin aja kita nggak sendiri kok. Om melihat anak muda milenial itu dengan tahun Om, Ya. tahun bintang Om, yang sampai sekarang ini Om melihat ini dengan syair lagu atau dengan kawinnya aransemen musik dengan syair. Ya. Ini Om melihat ini dengan kacamata sudut Om. Mereka yang mengarumi juga ini kan sekarang rame nih, seperti ada penyanyi-penyanyi yang sekarang ini. Apakah beda dengan masa Om dengan masa kini? Itu beda ya. Bedanya di mana Om? Dari syair ya. Syair. Sekarang kata-kata pun juga bukan bahasa Indonesia lagi ibarat. Masya Allah. Iya, banyak nanti mungkin udah tahu kan ya. Jadi sekarang lakuin sekarang kan. Iya, itu udah banyak bahasa-bahasa baru gitu. Iya. Kalau kita dulu lirik dulu tuh ya semacam kayak berpantun tapi mantep gitu ya, terarah gitu loh. Jadi tinggal kita membawakan dengan perasaan aja. Jadi gimana gitu. Sekarang beda. Om kan usianya sudah hampir 70 ya. Ya. Anak berapa Om? Mohon maaf. Anak 4. Anak 4. Ya. Perempuan, laki-laki gitu. Perempuan, laki-laki. Berarti Iya. sepasang ya. Ya. Tapi semua udah Udah ya. berkeluarga ya. Kalau cucu berapa Om? 7. 7. Berkah banget ya Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi awet muda. Siapa yang kenal nama Om? Ya. Menyimpang. Enggak apa-apa. Mau nanya udah nangis duluan. Lu gimana sih? Iya ya. Om kan tinggal sama istri dari 2016 ya kalau nggak salah ya. Iya. Boleh dong diceritakan sosok beliau seperti apa sih? Almarhumah. Ya, saya begini ya.
Panjang ceritanya. Saya jadi sedih kalau Iya, cerita iya, begituan. Karena saya ngurus dia dari sakit 2 tahun lebih. Makanya saya bilang saya sampai vakum di pengajian dulu. Karena kan jamaah saya kan banyak Jun ya yang belajar Iqra Belajar sama ada saya. pengajian di rumah ya, Om? Pengajian Masya ya. Allah. Ya mulanya kita ngumpulin yang tua-tua siapa yang belum bisa baca Arab gitu ya. Akhirnya saya punya ide gitu. Ayo kita di musola aja kalau mau. Jangan di masjid. Akhirnya saya videoin belajar satu-satu. Saya sebarin tuh video ini. Wah, ini bisa saya ikut Pak Tommy. Ya udah silakan. Jadi situ banyak yang ikut. Mulai banyak. Jadi kita tempat yang ngumpet-ngumpet dulu di musola. Akhirnya saya beli Iqra berapa biji, 20 biji saya beli Iqra yang besar gitu ya. Nah akhirnya udah terjadilah itu pengajian, nambah terus akhirnya baik-baik ya minggu malam kita robah 2 malam. Seminggu 2 kali? Iya, seminggu 2 kali. Minggu malam kita pengajian Iqra. Nah malam Kemis baca Quran, ngebetulin sama-sama gitu. Ya. Nah setelah itu, Maaf Om, saya potong. Iya. Itu lama nggak pengajian pada saat itu? lama sampai 2005 sudah 10 tahun kok. 2005, 10 tahun. Masya Iya, Allah. sampai udah ada yang tamat Iqra, ada udah, ya. Nah di situ juga saya akhirnya ngebentuk lagi kita nama pengajian kita itu Nur Iqra. Nur Iqra. Nur Iqra ya, itu pengajian saya tuh ada tuh saya dokumennya. Nah di situ jadi kita gimana kalau kita bentuk amal kematian, kita bentuk lagi amal kematian gratis. Masya Allah. Termasuk ya maaf nih saya nggak mau terlalu ini. Ya saya berkecimpung lah di pemandian itu. Ya saya terlibat lah di situ. Jadi udah saya ngambil donatur dari teman-teman aja. Terjadilah itu saya bikin keranda yang stainless steelnya yang KW1. Dia tuh saya beli Quran, ada yang nyumbang Quran, yang ada ini udah banyak dah. Ya, alhamdulillah. Nah sejak istri saya sakit 2013, 2013. saya jagain istri saya sampai saya nggak kemana-mana. Berarti Ya. fokus ya kepada Fokus istri. karena nggak mau di rumah sakit. Ya udah sampai dia meninggal gitu ya. Sakitnya apa ya Om? Sakitnya ya Mohon maaf. komplikasi ya. Komplikasi. Gula lah. Gula sampai sekujur badan ya. Nah, sampai situ saya nggak ngurusin lagi pengajian gitu. Kenapa Om? Bukan kenapa enggak. Jadi ya ntar deh saya bilang ntar. Ada yang ngajakin lagi kan. Yo Pak Tommy kapan ini? Ya udah. Saya bilang, nanti aja lah. Yang penting mereka belajar aja dulu masing-masing di rumah dah. Saya bilang gitu. Yang penting udah tahu huruf. Udah tahu huruf. Iya. Jadi itulah. Kalau istri saya tuh usaha kan, dagang dia. Jadi dagang dia namanya orang Betawi ya. Jadi kebiasaan dia bikin pempek, juga bisa soto Betawi. Jadi saya bikinlah saungan itu, bambu. Saya bikinnya buat dia usaha. Nah, dari 2010 dia usaha. Tahu-tahu 2 tahun baru di situ laku kok, laku. Masya Allah. Tahu-tahu dia sakit, kakinya bengkak-bengkak, akhirnya begitu deh. Pokoknya udah sedih saya tuh. Sedihnya bukan saya ditinggal, dia menahan sakitnya itu. Sakit. Dan apalagi Sempat sembuh, cuman akhirnya ya saya juga nggak tahu. pada saat itu sembuh ya Om ya? Hah? Pada saat itu Sudah sembuh ya. Sembuh. Orang dia lagi main sama cucunya di kasur, saya baru keluar. Bilang, mau keluar dulu sebentar ya. Saya ada kegiatan FKPM itu kan. Minta garukin terakhirnya di belakang itu. Di punggungnya. Sudah itu jangan lupa bawanya beli roti panggang gitu. Baru duduk gitu, udah telepon nangis-nangis, ada yang nangis anak saya. Gitu. Pada saat Om di rumah sakit apa di rumah? Saya di luar. Udah luar. Iya, dia di rumah lagi. Pak, bapak, kenapa ibu nggak ada napasnya? Katanya. Langsung saya naik motor itu kan, saya nggak pakai sendal lagi, nggak pakai itu. Langsung ya? Iya. Refleks ya? Iya, langsung saya suruh keluarin mobil. Keluarin mobil. Itu saya ngangkat almarhumah itu kan berat tuh. Iya. Tenaga dari mana nggak tahu saya sampai ke Kuat mobil. itu ya? Iya. Masya Allah. Sampai di Nah pangku. itulah tadi kita ya. Ternyata teman-teman tuh sudah yang nekel semuanya.
teman-teman Iqbal. Itulah gunanya kita silaturahmi itu tadi. Ya. Iya. Itulah kita ternyata ini punya temen tuh begini gitu. Di saat kita lagi berduka mereka datang ya. Iya, Sedih itu nggak mereka nyangka datang. saya sudah beres semua. Alhamdulillah. Sampai dari Kapolres juga yang inspekturnya tempo hari sampai ngantor ke pemakaman itu. Ikut membantu pemakaman. Iya. Saya bilang sudah 7 hari ini pakai uang siapa aja, nggak ada yang ngaku. Tuh kalau orang baik begitu. Iya, nggak ada yang ngaku gitu. Waktu itu kan saya ngeliat sedih banget di TV swasta katakanlah Iya, Indosiar. Saya lihat sampai nggak kuat untuk menyanyikan lagu Saya itu. sedih sakitnya itu. Iya. Sakit itu. Aduh kalau bisa dibayangin gimana kalau udah ngelupa semua. Miring aja. Allah. Ya. Saya sedih dah, cerita lain aja dah. Iya, cerita lain aja. Allahumma warhamha wa'afiyah wa'afan wa'akim zulawasi bin khatudillan wa qillana walaha. Insyaallah husnul khatimah. Ya amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Iya. Jadi sedih Iya, sedih gitu. Istri tercinta. Enggak apa-apa. Tips untuk mereka ini siapapun fans kayak yang mengidolakan siapapun buat masyarakat Indonesia biar mereka tuh punya pegangan. Seorang dari legend kan beda. Memberikan nasihat ya kan, motivasi. Apa kiatnya Bukan nasihat lah ya kira-kira ya. Pengalaman aja ya. Yang penting kita begini hidup ini. Berusaha. Apapun yang kita dapatkan itulah kita mensyukuri. Terus ya perbanyak silaturahmi ya. Apalagi silaturahim di keluarga gitu ya kan. Nah, terus untuk musisi-musisi kita ini yang baru-baru itu ya mereka nggak perlu, mereka sudah nyari inspirasi semua kok itu. Untuk perkembangannya itu udah canggih-canggih semua. Nah, yang jelas kita di sini jangan bersaing dengan duniawinya ya. Jadi kita bersaing itu dengan karya kita gitu loh. Ya, yang membangun ibaratnya itu. Untuk apa bersaing gitu ya. Jangan sombong itu aja. Jangan sombong. Ya. Banyak berbuat kebaikan lah. Banyak berbuat kebaikan. Ya itu aja. Kalau lagu ada nggak nih? Lagu terbaru untuk mengeluarkan nih di tahun ini? Lagu baru ada nih. Kembalilah judulnya tuh. Kembalilah. Iya. Wah ini bikin kita penasaran nih. Nanti udah. Iya. Janji sekarang. Nyambung nanti. Ada juga ciptaan saya baru, cuman harus cewek yang bawain bukan saya. Ceweknya siapa gitu. Iya baru saya ciptaan juga tempo hari itu. Ya kalau Ustadz ada cewek ya banyak nanti bawain aja lagu saya tuh. Wah ini saya punya murid suaranya juga bagus-bagus nih Boleh tuh. Nah ini baru fans-fansnya yang suara bagus. Iya. Bisa daftar nih nanti. Dulu buat ini ya nanti aja ngomongnya. Saya pengen dengar bermain musik. Dengan gitar kah atau dengan suara biar nih fans-fansnya nih orang yang mengidolakan bisa menikmati. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku, begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. yang telah Saya juga terima kasih. Ya mudah-mudahan kita semua diberi Amin. kesehatan, kemudahan. Amin. Ya tentunya ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan semoga Tommy selalu sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan musibah, dan tentunya kita tunggu karya-karya yang beliau nanti sudah ciptakan. Judulnya Kembalilah, mudah-mudahan memberikan keberkahan buat dan sekelilingnya, khususnya buat fans dan idolanya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata ucapan tindakan dari saya Ustadz maupun Tommy. Saya Tommy J. Pisa. Ya. Ada kekurangan, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi batas wabarakatuh. kota ini. Udah gitu aja. Pokoknya nanti tunggu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.